Oke, good day Mads. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Med Channel. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu mahasiswa saya di kelas manajemen merek Prodi S1 Manajemen FEUNJ. Mahasiswa saya bernama Zaidan Ramadan. Halo Zidan, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Ibu sendiri apa kabar? Saya juga alhamdulillah sehat Zidan. Nah Zidan, saya punya sapaan nih untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video saya di Med Channel ini. Mungkin Zidan mau coba perkenalan diri dulu sama mungkin sekaligus menyapa ya para soulmate yang sering menyaksikan video-video saya. Silahkan Zidan. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, halo Soulmate, good day mates. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramadan. Ya. Nah teman-teman nih bisa panggil saya Zidan. Nah saya ini merupakan mahasiswa semester 5 Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Nah Bu, kalau boleh saya tahu nih podcast kali ini kita ngebahas tentang apa ya Bu? Oh mantap sekali. Terima kasih Zidan. Nah di podcast kali ini saya mau membahas tentang nostalgic branding nih Zidan. Tapi khusus untuk merek satu biskuit yang sudah terkenal namanya Kongguan. Nah Zidan pasti sudah pernah makan kan ya biskuit Kongguan Zidan? Pastinya saya sudah tahu dong Bu. Nah seperti yang mungkin belum banyak soulmate tahu ternyata Kongguan ini berasal dari Singapura ya Zidan. Dan kemudian dibawa ke Indonesia sekitar tahun 1950-an. Oh, saya juga baru tahu nih Bu kalau Kongguan ini merupakan Iya. brand yang dari Singapura ini. Iya betul. Tapi nih Bu, kita kan ngebahas tentang Kongguan nih kayak saya cuma nggak kepikiran tentang biskuit mereka aja Bu, tapi kayak langsung kepikiran tentang packagingnya itu Bu, Iya, yang dimiliki sama mereka itu Bu. Karena kan kayak packaging mereka itu sangat bisa dibilang Bu legendaris lah Bu. Kayak ciri khas banget, apalagi kayak dengan warna merah yang nyala sama ada lukisan yang ikonik yang jadi orang-orang tahu itu Bu. Iya, saya setuju banget tuh. Jadi kalau kita bicara tentang biskuit Kongguan, itu kita pasti akan langsung ingat dengan kemasannya ya, kemasan kalengnya itu ya, kemasan kaleng. Sehingga mungkin kalau misalnya biskuit Kongguannya udah habis tuh, kadang malah diisi sama makanan yang lain ya, saking nggak mau kehilangan kemasan kalengnya Kongguan. Jadi memang saya setuju sama yang tadi Zidan sampaikan, bahwa kemasan ini memang ikonik banget gitu lah. Apalagi lukisan yang ada di kemasannya itu biasanya ada gambar keluarga, kemudian ibu sama anak-anak yang lagi menyantap biskuit di atas meja gitu ya. Sehingga jadi ngebuat biskuit Kongguan ini menjadi sangat terkenal ya di kalangan konsumen dari sisi kemasan atau packagingnya itu. Kalau Ibu sendiri nih, kalau boleh saya tahu termasuk ke Bu yang sering beli biskuit Kongguan Bu? Saya biasanya hampir setahun sekali kali ya beli biskuit Kongguan itu Zidan. Jadi memang nggak setiap waktu beli, tapi di momen-momen tertentu seperti tadi yang saya ceritakan, di momen bulan suci Ramadan, kemudian di bulan Lebaran itu biasanya saya akan selalu beli untuk biskuit Kongguan ini. Jadi baik saya konsumsi sendiri maupun saya jadikan hampers untuk Lebaran biasanya. Biskuitnya juga enak-enak kan ya, Bener Zidan banget, pasti Ibu, Zidan bener dan keluarga juga suka. Dan dia selain tadi rasanya enak, juga dia tuh bentuknya kan beragam-ragam, maksudnya macam-macam ya. Macam-macam bentuknya Bu. Macam-macam. Jadi anak-anak saya biasanya juga suka tuh, jadi milih berdasarkan bentuk yang mereka suka. Tapi bener banget sih, saya setuju banget sama yang bilang. Nah kalau saya tuh, kalau di rumah nih Bu, kalau sama kakak saya tuh kayak kalau udah ada biskuit Kongguan tuh pasti kayak kita berebut Bu, buat makan biskuit mana yang paling enak dulu sampai akhirnya kita berantem lah. Habis dari situ, sudah biskuit habis baru deh Bu, saya bakal nyobain varian-varian biskuit lainnya. Iya. Nah tapi kalau ngomongin gini jadi inget ya Bu kayak momen-momen lebaran gitu Bu. Oke. Ya memang karena identik sama kumpul keluarga, jadi akhirnya kita keingetan kalau konsumsi biskuit Kongguan ini jadinya keingetan sama bulan Ramadan juga gitu ya. Jadi saya kalau dengar kata Kongguan tuh jadi langsung keingetan sama momen-momen di bulan puasa, kemudian bagi-bagi hampers, terus juga biasanya makan biskuitnya bareng-bareng sama keluarga. Bener banget Bu. Jadi menurut saya kayak biskuit Kongguan ini punya cara tersendiri Bu kayak buat mengaitkan brandnya mereka itu sama momen-momen Iya, seperti bulan Ramadan kayak gini Bu. Jadi hal tersebut juga kayak jadinya nunjukin bahwa kayak kuatnya desain merek yang dimiliki sama Kongguan ini dalam menciptakan hubungan yang emosional dengan pelanggannya Bu. Iya betul. Nah tapi kalau menurut Zidan sendiri gitu ya, dari desain merek Kongguan ini tuh kenapa ya bisa menjadi kuat dan efektif sekali gitu ya untuk menghadirkan perasaan kehangatan dalam keluarga gitu. Kalau menurut saya salah satu elemen pentingnya itu dari konsistensinya oke. dari si Kongguan ini sih Bu.
Jadi ke orang kalau ngelihat logo dan kemasan produk Kongguan nih, mereka langsung tahu Bu kalau itu wah Kongguan. Tapi kalau misalnya selain konsistensi, kira-kira apa lagi ya yang membuat merek Kongguan ini menjadi begitu istimewa gitu? Menurut Zidan apa? Kalau menurut saya salah satunya lagi sih dari storytellingnya mereka Bu. Nah, Kongguan ini berhasil ngemas cerita Bu kayak tentang gimana budaya dan tradisi dalam merek mereka gitu Bu. Jadi hal ini bisa menciptakan kedalaman sama makna yang lebih dalam di balik produk yang mereka ciptakan itu Bu. Nah, mereka tidak sekedar menjual biskuit aja sih Bu menurut saya, dan juga mereka jual pengalaman serta kenangan mereka Oke, Bu. saya setuju tuh. Jual pengalaman dan kenangan. Jadi memang dengan melihat desain kemasannya gitu ya, terus tadi cerita-cerita di baliknya, sehingga itu menjadi sangat relevan gitu ya dengan kehidupan keluarga di momen Lebaran dan momen Ramadan gitu. Jadi mereka memang pinter banget nih memadukan tadi ya konsistensi kemasan sama cerita di balik itu gitu ya. Benar Bu. Nah, Bu. Oke, berarti kalau bisa di-highlight secara keseluruhan Kongguan ini merupakan kombinasi yang sangat kuat dan sangat tepat sekali ya Zidan ya. Antara konsistensi visual tadi ya, desain kemasan yang tidak berubah gitu ya dari waktu ke waktu. Kemudian ada cerita, ada experience, ada storytelling di balik desain kemasannya. Kemudian juga ada pemahaman yang mendalam tadi ya, seperti yang Zidan sampaikan tentang audiensnya mereka. Nah, bener banget Ibu. Dari semua faktor yang tadi Ibu sebutkan itu, menurut saya itu faktor-faktor itu berkontribusi juga Bu dalam penciptaan merek yang tidak hanya sukses dari segi bisnis mereka doang Bu, tapi juga berhasil secara emosional bagi pelanggan-pelanggan mereka itu Bu. Oke, jadi memang saya setuju sih kalau terbilang sukses ya. Karena kalau nggak sukses nggak mungkin bisa bertahan lebih dari 70 tahun kan Zidane untuk masuk di pasar di Indonesia. Nah kemudian bicara tentang hal yang lain nih Zidane. Kalau menurut Zidane yang berkaitan dengan promosi nih. Kira-kira promosinya Kongguan tuh seperti apa ya sampai akhirnya mereka tuh benar-benar jadi top of mind-nya konsumen? Di sisi pengalaman saya kayak Kongguan ini sering banget Bu adain promosi pada saat menjelang tuh, atau diskon pada saat menjelang bulan Ramadan sama Idul Fitri gitu Bu. Jadi kalau bicara tentang momen Lebaran ya hampir semua produk tuh kan didiskon ya Zidan, tidak terkecuali biskuit Kongguan gitu ya. Tapi menurut Zidan ini efektif nggak sih biskuit Kongguan ini melakukan promosi dengan cara diskon gitu ya pada saat produknya memang lagi banyak dicari sama konsumen. Karena biasanya gitu ya yang kita tahu produk yang didiskon itu biasanya produk yang kurang laku gitu ya, atau misalnya stoknya berlebih gitu ya, sehingga akhirnya produsen atau penjual memutuskan untuk memberikan diskon supaya konsumen tertarik buat membeli gitu. Tapi Kongguan justru sebaliknya gitu ya, pada saat momen-momen spesial justru melakukan promosi besar-besaran dengan memberikan diskon. Nah menurut Zidan ini gimana nih? Kalau menurut saya tepat sih Bu. Karena yang tadi Bu bilang itu kalau menjelang Ramadan dan Idul Fitri kan makin banyak ya Bu merek-merek lain yang juga mengadakan diskon. Nah, mungkin ini salah satu cara dari Kongguan untuk mengimbangkan para kompetitor sih Bu. Jadi biskuit Kongguan ini melakukan promosi harga kepada konsumen agar bisa meningkatkan daya beli mereka Bu. Apalagi kan biskuit Kongguan ini sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia Bu. Oke, saya setuju tuh untuk meningkatkan daya beli gitu ya. Jadi akan semakin banyak orang lagi nih yang akan membeli biskuit Kongguan karena udah jelas enak, berkualitas, mereknya sudah lama gitu ya, sudah terjamin, ditambah ada diskon pula gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang beli biskuit Kongguan ini. Jadi dari pembahasan ini sih Bu, saya jadi lebih tahu sih Bu kayak bagaimana kayak strategic branding yang dilakukan sama biskuit Kongguan ini Bu, kayak sehingga biskuit Kongguan ini yang bertahan hampir kurang lebih 70 tahun Bu. Jadi kayak saya narik kesimpulannya tuh kayak brand Kongguan ini kayak konsisten Bu untuk menggunakan nostalgic branding mereka yang ikonik. Oke. Jadi memang brand itu harus konsisten ya intinya ya Zidan dalam membangun top of mind atau identitas mereka di benak konsumen. Jadi mungkin kita bisa tarik kesimpulan di biskuit Kongguan ini sebenarnya tidak perlu terlalu banyak modifikasi pun oke ya. Benar Bu. Malah itu menjadi satu identitas yang akan selalu diingat sama konsumennya. Jadi kayak konsumen tuh kalau ada tadi ya kayak gambar lukisan ibu sama anak-anaknya yang hangat di tengah keluarga sambil makan biskuit, ya udahlah ingatnya pasti biskuit Kongguan. Langsung Kongguan. Oke, menarik sekali pembicaraan kita, diskusi kita pada pagi hari ini Zidan mengenai brand nostalgic pada biskuit Kongguan. Terima kasih sudah memberikan insight yang luar biasa untuk para soulmate di luar sana Zidan.
Terima kasih juga Ibu telah mengundang saya pada podcast hari ini. Oke. Oke Soulmate, sampai berjumpa lagi di video-video marketing berikutnya dan Dan good day, good day, mates. mates.